gencarnya atau kuatnya isu Fufu Fafa yang dibicarakan oleh banyak orang dan kemudian tidak terbantahkan bahwa itu ternyata adalah milik Gibran, itulah yang kemudian membuat jatah menteri lewat jalur Wapres ini kemudian dihabisi atau diambil. Setelah Puan Maharani resmi menjadi ketua DPR RI, pertanyaan selanjutnya, apakah PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Subianto? Atau dalam bahasa lainnya, apakah PDI Perjuangan akan mendapatkan posisi atau kursi menteri di kabinet selanjutnya? Dan pertanyaan itu nampaknya hari ini sudah mulai mendapatkan jawabannya, karena kemudian tiba-tiba muncul 3 nama yang digadang-gadang nantinya ini akan menjadi menteri di kabinet selanjutnya, yaitu Azwar Anas dan kemudian Oli Dodo Kambe, dan selanjutnya adalah Budi Gunawan. Azwar Anas dan Oli Dodo Kambe jelas adalah kader dari PDI Perjuangan, sementara Budi Gunawan adalah orang yang dikenal sangat-sangat dekat dengan Ibu Megawati. Sehingga kalau ketiganya nanti kemudian menjadi menteri di kabinet selanjutnya, maka jelas hitungannya PDI Perjuangan mendapatkan 3 kursi menteri. Bahkan menurut beberapa info yang beredar, ini nggak cuma 3, katanya ada 4 gitu ya. Cuma satu nama ini masih disembunyikan entah siapa gitu ya. Bisa jadi Pak Ganjar gitu. Untuk mengulangi seperti cerita Pilpres 2019 gitu ya, yang kalah Pilpres ikut menjadi menteri. Bisa aja gitu ya. Tapi intinya pertanyaan apakah PDI Perjuangan akan ikut bergabung kepada pemerintahan Prabowo Subianto ke depan ini sudah mulai terjawab. Nampaknya ini sudah hampir bisa dipastikan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Dan isu ini ternyata dimulai ketika Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan itu kemarin mengomentari atau menjawab pertanyaan wartawan terkait 3 nama yang beredar ini. Sebenarnya gitu kalau kita perhatikan, memang nama-nama ini sudah beredar di media sosial atau berbagai platform sosial media. Dan kemudian itu tidak dianggap sebagai nama-nama yang serius sampai kemudian ada jawaban dari Pak Said Abdullah. Ketika Pak Said kemudian mengomentari atau membantah bahwa ini masih belum selesai, belum ada perintah, belum ada instruksi dan sebagainya, atau masih menunggu keputusan Ibu Megawati, jawaban-jawaban semacam itu yang sebenarnya ingin membantah gitu ya, bahwa semuanya masih menunggu keputusan Bu Mega, tapi kemudian diartikan sebagai sebuah konfirmasi bahwa ternyata nama-nama yang beredar di sosial media itu ternyata terkonfirmasi memang akan menjadi kandidat kuat di kabinet selanjutnya. Dan bahkan selain Pak Said Abdullah, konfirmasi ini juga sudah muncul dari Mbak Puan Maharani, di mana jawaban Mbak Puan ini jauh-jauh lebih berani. Jadi kalau Pak Said masih membantah, masih belum ada perintah, masih menunggu gitu ya, masih menunggu instruksi, belum ada ucapan atau perintah titah dari Ibu Megawati. Tapi dari Mbak Puan Maharani, jawaban terkait 3 nama yang beredar di sosial media itu kemudian jauh-jauh lebih tegas, yaitu insya Allah tunggu saja. Jadi kalau Mbak Puan sudah bilang seperti ini gitu, maka artinya ini sudah mencapai sekitar 95% kemungkinannya bahwa 3 nama yang beredar itu akan menjadi kandidat kuat menteri di kabinet selanjutnya. Sehingga kalau kita simpulkan gitu ya, dari pernyataan Mbak Puan Maharani yang mengatakan insya Allah dan tunggu saja, ini berarti semua bahasan terkait koalisi PDI Perjuangan dengan pemerintah selanjutnya ini bisa dibilang sudah selesai gitu ya. Jadi pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto nampaknya memang tinggal menunggu hitungan jam, sudah bukan hari lagi gitu, karena pembicaraan atau negosiasi terkait koalisi antara 2 partai atau antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra ini sudah bisa dinyatakan selesai ketika Mbak Puan sudah mengatakan insya Allah dan tunggu saja. Karena yang namanya bahasan soal koalisi, soal bagaimana membentuk atau membangun kerjasama ini biasanya memang dikerjakan oleh tim di bawah ketua umum. Jadi ketua umum itu ibaratnya tidak mengerjakan secara langsung, tapi kemudian dikerjakan oleh timnya. Nah, tim di bawah Ibu Megawati ini adalah salah satunya Mbak Puan Maharani dan Pak Said Abdullah nampaknya. Karena ya ketika Pak Said berani untuk kemudian berkomentar soal isu yang ada di sosial media yang sebelumnya dianggap dianggap gak jelas sumbernya gitu ya, itu
menunjukkan bahwa Pak Said Abdullah tahu soal bahasan itu dan berani memberikan komentar soal itu karena mungkin memang dilibatkan dalam pembahasan soal daftar kabinet yang akan menjadi menteri di pemerintahan selanjutnya. Dan ya seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu, memang saya bilang nampaknya bahasan soal kabinet ini sudah selesai dari PDI Perjuangan dan sudah mendapatkan 3 atau 4 menteri. Sehingga pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ini bisa dibilang adalah pertemuan yang tinggal menunggu peresmian gitu ya. Pertemuan ini adalah sebuah peresmian bahwa PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Ya sama seperti ketika ada pimpinan kemudian meresmikan sebuah bangunan gitu ya, atau gunting pita gitu, atau perayaan atau upacara gunting pita. Itu ya seperti itulah mungkin gambaran pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto itu hanya sebagai peresmian atau gunting pita saja. Tapi bangunannya, pondasi koalisinya atau bangunan kerjasamanya itu sudah dikerjakan jauh-jauh hari oleh salah satunya Puan Maharani dan Pak Said Abdullah. Sehingga ketika keduanya sudah mengkonfirmasi atau membenarkan bahwa ada isu 3 nama yang beredar untuk masuk menjadi menteri di kabinet selanjutnya, ya ini ya tinggal nunggu peresmian saja gitu. Bangunannya sudah jadi, pondasi koalisi atau pondasi kerjasamanya sudah selesai, sudah finishing bahkan gitu ya. Tinggal gunting pita dan kemudian 2 ketua umum partai ini bisa masuk bersama-sama ke dalam bangunan koalisi atau bangunan kerjasama yang sudah diselesaikan oleh kedua pihak, yakni dari Gerindra dan PDI Perjuangan. Karena yang namanya bangunan gitu ya, seperti halnya bangunan rumah atau gedung gitu ya, kalau ini finishingnya sudah selesai, semua barang-barangnya sudah siap gitu ya, barulah kemudian setelah itu biasanya pemiliknya bisa masuk. Nah, seperti itulah juga mungkin gambaran koalisi atau kerjasama di antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra. Karena ya kalau Mbak Puan dan Pak Said Abdullah sudah berani berkomentar seperti itu menunjukkan bahwa memang mereka terlibat dan ini semua sudah selesai. Dan di sisi lain, meskipun mungkin bagi PDI Perjuangan ini sudah selesai koalisi dan kerjasama, di sisi lain ini nampaknya tidak menyenangkan bagi Pak Jokowi dan kawan-kawan. Ya karena baru beberapa hari yang lalu skenario atau rencana Presiden Jokowi itu tidak terjadi, di mana posisi Ketua DPR RI yang seharusnya tidak dipimpin oleh PDI Perjuangan kemarin sudah dipimpin oleh Puan Maharani. Jadi tidak terjadi lagi skenario atau cerita seperti tahun 2014 lalu di mana PDI Perjuangan menjadi pemenang pileg tapi kemudian tidak menjadi Ketua DPR RI. Nah, tahun 2024 ini ternyata gagal semua rencana dan skenario itu, apalagi kemudian ditambah dengan rencana PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam koalisi dan mendapatkan jatah menteri. Itu jelas nampaknya tidak menyenangkan bagi Presiden Jokowi dan keluarganya. Apalagi menurut yang saya dengarkan gitu ya, menurut informasi yang saya dapatkan, ternyata jatah menteri yang didapatkan oleh PDI Perjuangan dengan posisi 4 menteri tadi itu ternyata mengambil jatah secara keseluruhan milik Wakil Presiden atau Gibran Rakabuming Raka. Karena sebelumnya kan ada skema gitu ya, bahwa nanti memang pemerintah atau kabinet selanjutnya semua menteri itu ditentukan berdasarkan prerogatif presiden gitu ya. Tapi ada sebenarnya jalur dari wakil presiden atau usulan-usulan orang-orang yang direkomendasikan oleh Wapres gitu ya, atau jalur Gibran. Dan ternyata jalur Gibran ini yang sebelumnya mendapatkan jatah 4 menteri tadi kemudian diserahkan kepada PDI Perjuangan. Jadi bayangkan gitu ya, beberapa hari yang lalu Ketua DPR RI dipimpin oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Hari ini jatah kursi menteri yang seharusnya menjadi bagian atau jatah dari Wapres kemudian juga diberikan kepada PDI Perjuangan. Sehingga menteri dari jalur Wapres ini bisa dibilang sekarang sudah nggak ada. Hanya tersisa jatah calon wakil menteri. Jatah wamen dari Wapres gitu ya, jalur Wapres. Karena ini kemudian membuat situasinya di internal memang kurang baik antara
Gibran dengan Prabowo Subianto gitu. Dan salah satu penyebab dari situasi yang kemudian berkembang dan menjadi panas seperti ini ternyata salah satu atau mungkin juga satu-satunya penyebab atau faktornya adalah karena kencangnya isu soal Fufufafa. Jadi isu Fufufafa ini ternyata juga dimainkan oleh pihak-pihak di sekitar orang-orang di sekitar Prabowo Subianto, juga dibicarakan dan menjadi pembicaraan yang hangat, dan kemudian ternyata membuat mereka orang-orang di sekeliling Prabowo juga tidak setuju dengan Gibran gitu ya. Ya sebenarnya ketika awal dijadikan cawapres mereka juga nggak setuju sih. Sekarang itu cuma kelanjutan aja gitu. Ya, jadi banyak orang ternyata di sekeliling Prabowo ternyata muak dengan Fufufafa atau Gibran gitu ya. Sehingga kemudian orang-orang yang muak ini dengan gencarnya atau kuatnya isu Fufufafa yang dibicarakan oleh banyak orang dan kemudian tidak terbantahkan bahwa itu ternyata adalah milik Gibran. Itulah yang kemudian membuat jatah menteri lewat jalur wapres ini kemudian dihabisi atau diambil dan diserahkan kepada PDI Perjuangan. Karena banyak orang tidak terima dengan sikap atau tingkah laku Gibran yang seperti itu. Ada yang tidak terima dengan sikap atau pernyataan-pernyataan Gibran di masa lalu. Ada juga yang kemudian malu memiliki wapres yang kualitasnya seperti itu. Karena dikit-dikit bicara soal susu. bukan susu gratis gitu ya. Susu-susu yang itu. Jadi dengan situasi yang seperti itu, ada orang yang tidak suka dengan pernyataan Gibran, ada juga orang yang malu dengan kualitas Gibran yang sedikit-sedikit bicara susu dan wilayah-wilayah yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada orang yang kemudian membuat situasi ini jadi semakin panas, dan dari situlah kemudian PDI Perjuangan mendapatkan berkahnya. Ya meskipun sebelumnya memang PDI Perjuangan sudah ditawarkan, sudah ada komunikasi soal koalisi dan menjadi bagian dari pemerintahan selanjutnya, iya gitu ya. Tapi skema atau dari mana jatah ini kemudian akan didapat, ternyata kemudian didapat dari jatah jalur wapres gitu ya. Yang sebelumnya mungkin nggak terpikirkan. Sebelumnya nampaknya diatur agar PDI Perjuangan itu tetap menjadi menteri gitu ya, dapat menteri, dan kemudian Gibran tetap punya jalur wapres ini, punya menteri jalur wapres. Ya, awalnya seperti itu, tapi setelah mencuat isu Fufufafa dan kemudian membuat internal dari kubu Prabowo Subianto nampaknya juga semakin memanas gitu ya, maka kemarahan atau situasi yang tidak kondusif itu kemudian membuat PDI Perjuangan mendapatkan jatah dari jalur wapres. Sehingga ya dari sini Fufufafa kita bisa pahami sebagai satu momentum atau kesempatan gitu ya, melakukan konsolidasi di internal Prabowo Subianto untuk kemudian semakin mengikis atau menyingkirkan kekuatan dari Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran suka tidak suka sebelumnya sudah digadang-gadang untuk maju di Pilpres 2029. Jauh sebelum Pilpres gitu ya, jauh sebelum pemilihan dilaksanakan untuk Pilpres 2024, Gibran dengan relawannya itu sudah berencana untuk maju di Pilpres selanjutnya. Jadi mungkin faktor itulah yang kemudian membuat kubu di internal sekitar Prabowo Subianto itu menjadi hati-hati atau tidak suka dengan langkah-langkah yang semacam itu. Ada orang yang tidak suka, ada orang yang malu, dan kemudian ada orang yang tidak setuju dengan langkah-langkah atau upaya untuk maju di Pilpres 2029 atau melawan Prabowo Subianto. Sehingga ya sekali lagi kita bisa lihat gitu ya, ke depan nampaknya situasi politik akan semakin menarik gitu ya pasca 20 Oktober, pasca pelantikan presiden yang baru, dan kita bisa melihat apakah Gibran bisa melakukan manuver-manuver yang jauh-jauh lebih hebat dari sebelumnya gitu. Karena kalau kita melihat dari bagaimana isu Fufufafa dimainkan, Gibran sudah nggak berkutik. Apalagi nanti soal jatah jatah menteri yang kemudian sudah diambil atau diserahkan kepada PDI Perjuangan. Ya kita tunggu saja gitu ya, apakah juga selanjutnya jatah dari wamen ini juga akan dihabisi sehingga semua atau secara keseluruhan baik menteri atau wamen semuanya murni dari satu jalur atau berdasarkan